Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Kita setelah UTS di statistik kita masuk ke materi hipotesis testing. Jadi dari judulnya saja udah bisa dipahami ya. Kita akan membuat sebuah hipotesa di mana hipotesa itu adalah sebuah praduga, dugaan sementara dari fenomena yang ada. Kemudian testing itu sendiri kita akan melakukan tes terhadap hipotesa yang telah kita statementkan. Nah, di hipotesa testing ini awalnya kita harus mengeluarkan sebuah statement atau praduga dulu. Baru ketika praduga itu udah ada, kita dapat melakukan tes terhadap keputusan atau dugaan kita. Apakah dugaan kita itu benar? Tentu nilai kebenaran itu juga menggunakan beberapa parameter yang akan kita jadikan sebuah variabel. Nih contoh misalkan ketika hari ini banyak mendung, praduga saya hari ini akan hujan. Nah variabel saya karena tadi ada mendung. Nah variabel saya adalah mendungnya, dugaan saya akan hujan. Apakah dugaan saya itu benar? Maka kita akan melakukan tes. Jadi hipotesis testing ini atau kita sebutnya hipotesa testing atau tes hipotesa itu adalah kita akan menguji apakah dugaan yang kita berikan terhadap sesuatu yang belum pasti terjadi itu benar atau salah. Dan sekalipun itu benar, benarnya itu berapa persen, karena kita menggunakan parameter statistik atau perhitungan yang belum tentu nilai yang akan kita jadikan sebuah pedoman itu adalah nilai yang mengandung kebenaran 100%, tetapi setidaknya dengan hitungan statistik kita dapat menentukan kebenaran yang mendekati nilai aslinya. Nah, masuk ke slide yang kedua, hipotesis atau hipotesa adalah jawaban sementara ya, jawaban sementara atau praduga tadi ya terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Rumusan hipotesis sebagai petunjuk arah dalam rancangan penelitian, teknik pengumpulan dan analisa data serta penyimpulannya. Nah, kita harus merumuskan hipotesis karena dalam sebuah rancangan penelitian, misalkan kita mau meneliti sebuah efektivitas dari sebuah iklan, apakah iklan tersebut dapat mempengaruhi penjualan kita? Nah, hal tersebut pasti akan juga membuat seorang penjual itu pasti melakukan dugaan, kalau aku menggunakan iklan sekian, kira-kira berapa toh keuntunganku, berapa toh nilai cost atau biaya yang harus saya keluarkan. Nah itu untuk melakukan sebuah penelitian atau dia mengumpulkan yang kedua ini, teknik pengumpulan. Nah, pengumpulan di sini juga adalah pengumpulan datanya gimana, kemudian analisa datanya dan melakukan penyimpulan. Rumusan hipotesis sudah dapat dibaca dari uraian masalah, tujuan penelitian, kajian teoretik, dan kerangka pikir sehingga rumusannya sejalan. Nah, untuk hipotesa testing ini dari semua prodi yang pernah saya tahu, meskipun itu mereka dari hukum, dia dari fisip, dia dari manajemen, dari akuntansi, bahkan dari sipil juga, itu selalu menggunakan teknik hipotesa testing. Kebanyakan skripsi itu menggunakan satu metode hipotesa testing untuk menguji apakah nilai kebenaran yang ada di dalam data mereka itu mendekati nilai kebenaran atau enggak. Nah, rumusan hipotesis ini untuk yang hitam, yang ketiga ini dapat dibaca dari uraian masalah. Jadi ketika kita ingin menyusun sebuah penelitian, pasti yang pertama uraian masalahnya dulu. Kenapa kita tertarik untuk mengambil masalah ini? Tentu masalah ini ada timbul itu karena sebuah fenomena. Fenomena yang terjadi di masyarakat ini akan kita angkat sebuah menjadi penelitian yang berakibat cara saya menyelesaikan masalah ini gimana tuh, kayak gitu. Nah, tujuan penelitian itu juga sama. Tujuannya kan pasti akan mengungkap masalah atau fenomena tersebut. Bahkan di situ tujuan tersebut bisa juga untuk mengobati. Misalkan nih ada fenomena COVID-19 dijadikan penelitian oleh ahli kedokteran. Nah, dari situ tujuannya pasti untuk memberikan antibiotik atau antivirus terhadap COVID-19. Kemudian kerangka pikir sehingga rumusannya sejalannya. Kerangka pikir ini juga dijadikan sebuah patokan ketika kita melakukan sebuah penelitian. Kita harus udah tahu nih dari step awal kita mau ngapain sampai dengan step akhirnya, sehingga perkiraan kita untuk melakukan penelitian tersebut itu nggak melenceng dari apa yang memang sudah kita rencanakan, kayak gitu.
Nah, yang ketiga di sini ada perumusan hipotesa. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan data atau menyusun sebuah hipotesa adalah sebagai berikut. Dalam kita melakukan sebuah dugaan, sebenarnya kita nggak bisa langsung menyimpulkan, misalkan hari ini mendungnya banyak, kita langsung menentukan hari ini akan hujan. Nah, padahal kita tadi bilang bahwa hari ini akan hujan, itu kan karena kita bisa melihat mendung tadi. Kayak gitu. Jadi ada sebuah faktor yang men-trigger kita untuk menyimpulkan dugaan kita tersebut. Nah, di dalam perumusan hipotesa, dalam statistik itu juga ada aturannya. Yang pertama itu dinyatakan sebagai kalimat pernyataan. Nah, namanya statement, namanya dugaan, itu pasti dinyatakan dengan kalimat pertanyaan. Nggak mungkin kan sebuah statement itu diakhiri dengan tanda tanya, misalkan kayak gini. Kualitas beras yang diimpor dari Thailand misalkan itu sangat bagus. Nah, itu adalah statement karena di situ kita membicarakan apa yang kita pikirkan terhadap kualitas dari barang yang kita tahu. Tetapi di situ kita nggak memiliki faktor-faktor yang membuat statement kita itu kuat. Nah, tetapi bentuk yang saya lontarkan tadi itu adalah bentuk statement. Beda lagi kalau bentuknya kayak gini. Benarkah kualitas beras yang kita impor dari Thailand itu bagus? Nah, itu bukan kalimat pernyataan, tapi itu adalah kalimat pertanyaan. Jadi bukan pernyataan gitu ya. Jadi statement itu harus kita nyatakan gimana hasilnya, gimana tujuan kita yang kita mau itu seperti apa. Itu adalah kalimat pernyataan. Kemudian yang kedua, melibatkan minimal 2 variabel penelitian. Nah, variabel penelitian ini itu ada X dan Y gitu ya. Kalau kita bicaranya di minggu-minggu sebelumnya, variabel yang kita pakai itu minimal ada 2. Jadi yang pertama ada variabel dependent, yang kedua nanti ada variabel independent. Jadi ada variabel bebas dan variabel terikat. Nah, contoh tadi yang pertama, kalau saya mau meneliti hasil penjualan dari iklan, berarti kan hasil penjualan itu merupakan sebuah variabel yang terikat. Iklannya itu adalah variabel yang bebas, kayak gitu. Jadi di sini saya sudah melibatkan 2 variabel. Yang satu adalah variabel iklannya, yang satu adalah variabel hasil penjualannya. Nah, dari situ kita udah dapat melibatkan minimal 2 variabel penelitian, kayak gitu. Kemudian yang ketiga, mengandung suatu prediksi. Nah, namanya dugaan, namanya statement yang akan kita jadikan sebuah praduga, itu harus mengandung suatu prediksi. Misalkan nih, ketika sidang MPR bla 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 bla, pasti nanti yang akan menang dari kubu si A. Nah, itu adalah suatu prediksi dugaan. Kemudian yang keempat, harus dapat diuji atau testable. Jadi testable ya. Nilai dari apa yang kita duga itu harus dapat kita uji. Jadi ketika kita memberikan sebuah statement, pernyataan yang di situ mengandung sebuah prediksi, jangan lupa kita sebagai orang istilahnya gini, kita mengenyam pendidikan, jangan sampai kita membuat statement itu ngawur itu. Jadi ketika kita melontarkan sesuatu hal, itu jangan hanya dari hati, tetapi bagaimana logika rasionalnya. Ketika kita dihadapkan dengan suatu uji coba atau kita yang disebut sebagai testable, apa yang kita bicarakan itu dapat dipertanggungjawabkan dengan data-data yang ada, kayak gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, di dalam hipotesa yang akan kita pelajari hari ini, kita akan membuat pernyataan ya, bukan pernyataan sih, tapi kayak sebuah perjanjian gini aja. Apa yang kita sebut H0 nanti adalah ini, dan apa yang saya sebut H1 adalah ini. Karena ada beberapa buku itu yang dia bilang dia bukan H0 dan H1, tapi ada H1 dengan H2. Jadi ketika teman-teman nanti mungkin cari sumber referensi lain, mungkin jurnal atau buku lain statistik lainnya, itu ada juga yang menyebutkan bahwa mereka bukan H0, mereka berangkat dari H1 dan H2, tapi hal itu adalah hal yang lumrah. Jadi di sini saya definisikan aja dengan H0 dan H1. Kenapa H0 saya pakai 0? Karena saya menggunakan atas dasar prinsip, karena 0 itu belum mulai atau nilai asli, kayak gitu, nilai yang memang dia sudah apa adanya, dia belum dirubah-rubah. Nilai H1 itu adalah nilai yang dia sudah dimodifikasi, nilai yang mengandung prediksi, nilai yang
tidak sewajarnya kayak gitu. Nah, jadi di sini saya jelaskan H0 atau kita sebut sebagai hipotesis 0 adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara dua variabel atau lebih, atau tidak adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Jadi H0 itu apa adanya. Misalkan nih, saya tes soal dari 40 mahasiswa, saya punya 10 soal, hasilnya menunjukkan nilai rata-rata 70. 70 itu adalah H0 saya. Nah, sementara untuk H1 adalah hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih, atau tidak adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Nah, H1 ini bedanya dengan H0. Tadi gini, misalkan tadi udah saya tes rata-ratanya 70. Di situ saya nggak percaya, karena saya sudah menjelaskan dengan berbagai metode, misalkan kayak gitu. Ya nggak percaya nih dapat 70. Artinya dengan variabel-variabel yang saya punya, saya modalkan. Misalkan saya punya banyak latihan soal, saya punya kuis, saya punya beberapa contoh soal, tetapi rata-ratanya 70. Saya nggak percaya nih nilainya 70. Maka dengan 3 variabel yang saya gunakan sebagai pedoman bahwa saya tidak percaya nilainya 70, itu adalah H1 saya. Saya pasti memiliki nilai rata-rata kelas di atas 80. Nah, nilai 80 itu adalah hipotesis alternatif. Karena saya nggak percaya nilai 70 yang ada. Saya buat nilai 80 sebagai hipotesa alternatif saya. Saya sebutnya itu sebagai H1. Seperti itu ya. Jadi H0 itu apa adanya, H1 itu adalah nilai prediksinya. Nah, di sini ada tabel. Kebanyakan orang itu akan melakukan kekeliruan dalam melakukan hipotesis. Jadi ada 4 tipe keadaan sebenarnya, kemudian keputusannya, apakah kita terima hipotesis tersebut, apakah kita menolak hipotesis tersebut. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa sebuah hipotesis itu mengandung nilai kebenaran. Bisa jadi kebenaran itu memang benar apa adanya, tetapi ada juga yang salah, tetapi salahnya itu memang salah yang memiliki nilai kebenaran, gitu ya. Saya jelaskan yang pertama. Untuk tabel yang pertama nilai benar ini ya. Nilai benar ini dengan terima hipotesis. Nah, kedua ini jawabannya kalau kita tarik ke bawah itu kan berarti yang ini tidak membuat kekeliruan. Jadi ketika kita mendefinisikan sebuah nilai kebenaran, keadaan sebenarnya itu benar, gitu ya. Saya berhipotesa bahwa COVID-19 kemarin pandemi berlangsung selama 2 tahun lebih 3 bulan. Kebenarannya memang seperti itu. Nah, ketika sebuah statement saya itu diterima, artinya di sini hipotesisnya diterima, berarti statement keputusan yang diambil oleh orang yang menerima hipotesa saya itu apa? Statement saya benar atau hipotesa saya benar, kemudian hipotesa saya itu diterima. Berarti kan di situ dari penerimaan hipotesis yang telah saya keluarkan, berarti kan di situ dia tidak membuat kekeliruan. Kenapa kok tidak membuat kekeliruan? Ya memang karena apa yang dia terima itu sesuai dengan fakta yang ada. Nah, gitu, kayak gitu. Kemudian yang kedua itu ada sebuah hipotesis yang salah. Ini saya buat yang tolak hipotesis dulu ya. Hipotesisnya itu salah. Kita menolak hipotesis tersebut. Ada orang yang bicara saya tidak membunuh orang tersebut. Padahal keadaan sebenarnya dia membunuh. Nah, ini kan kita bicara keadaan sebenarnya. Keadaan sebenarnya itu udah salah. Nah, hipotesis orang tersebut itu ditolak. Artinya kita tidak membuat kekeliruan. Nah, di situ kan kita udah paham nih. Misalkan saya membunuh orang. Keadaan sebenarnya gitu, saya membunuh orang. Nah, tetapi saya waktu di pengadilan saya bilang saya nggak membunuh orang tersebut, berarti kan saya menggunakan hipotesa yang salah, tidak sesuai dengan kebenarannya. Nah, si hakim menolak hipotesa saya, atau dia menolak dugaan statement saya itu tadi, berarti si hakim tidak membuat sebuah kekeliruan, seperti itu ya. Berarti nilainya betul di situ. Oke, kemudian yang kedua,
Yang ketiga itu ada kekeliruan tipe 1 dan kekeliruan tipe 2. Nah, kekeliruan tipe 1 dan tipe 2 ini sebenarnya mirip. Yang pertama, keadaan sebenarnya benar. Nah, statement yang benar itu tetapi ditolak. Berarti kan orang yang yang menolak statement itu melakukan sebuah kekeliruan. Ya, simpelnya gitu aja. Kita udah bicara jujur, tapi bicara jujur kita itu ditolak sama pengadilan, misalkan kayak gitu. Berarti orang pengadilan tersebut kan sudah melakukan kekeliruan. Nah, yang kedua, kesalahan yang kedua itu kita melakukan sebuah kesalahan. Kita bohong nih. Di sini kita bohong. Nah, tetapi kebohongan kita itu diterima. Maka kita melakukan sebuah kekeliruan tipe 2. Jadi kekeliruan tipe 1 dan tipe 2 itu kesimpulannya mirip, tetapi dalam hal konteksnya berbeda. Yang tadi benar ditolak, yang kedua tadi salah dibenarkan, gitu ya. Mungkin ini udah bisa dipahami dengan jelas ya. Jadi ada beberapa tipe, mungkin ada orang kayak dulu itu bilang, saya tahu bahwa saya tahu bahwa saya tidak tahu bahwa saya itu tahu, dan saya tidak tahu bahwa saya itu tidak tahu, kayak gitu. Jadi ada 4 prinsip yang di sini juga kayak gitu, 4 prinsip kebenaran. Oke, saya lanjut. Di pengajuan hipotesis, tadi kan kita udah bicara hipotesis itu ada H0 dan H1. Nah, penarikan kesimpulan yang berakhir pada penerimaan dan penolakan hipotesis diawali oleh pengujian hipotesis. Jadi ketika kita mau melakukan penerimaan dan penolakan, kita harus melakukan pengujian dahulu. Nah, pengujian dahulu nanti akan apakah kita mau menerima H0-nya ataukah kita menerima prediksi kita yang H1. Nah, hasil akhirnya adalah 2 pilihan berupa diterima atau ditolaknya. Jadi diterima atau ditolaknya. Jadi kita bisa memilih salah satu. Suatu hipotesis yang didampingi pernyataan lain yang berlawanan sehingga diperoleh H0 dan H1. Nah, tentu di sini ketika kita terima, misalkan nih, kita terima H0, berarti kita harus tolak H1. Ya wajib kayak gini, kita nggak bisa menerima 2 statement yang berbeda. Kalau kita terima H0 ya kita tolak H1. Tetapi kalau kita terima H1 ya kita wajib menolak H0. Jadi pilihannya di sini berupa diterima atau ditolak. Di sini ada atau ya. Jadi boleh salah satu. Kalian mau menerima H0 kata-katanya atau kalian mau menolak H0 gitu ya. Bebas. Nah, selanjutnya ada pengajuan hipotesis 1 rata-rata. Pengajuan hipotesis 1 rata-rata di sini ada stepnya ya. Yang pertama, rumuskan hipotesisnya dulu. Kita membuat statementnya dulu. Statementnya gimana nih? Kemudian tentukan nilai. Tentukan nilainya di sini ada datanya. Kemudian hitung Z0. Z0-nya di sini adalah saya sebut sebagai nilai normalnya. Kemudian pengujian hipotesis dan penarikan kesimpulan. Pengujian hipotesis di sini kita akan menghitungnya disebut sebagai Z tabelnya atau kita sebut nanti ada sebuah tabel yang dapat kita tarik kesimpulannya. Jadi sesimpel ini aja sih. Ini hanya urutannya aja ya. Kemudian ada beberapa rumus di sini, ada 2 rumus. Yang pertama Z hitung dan kemudian ada T hitung. Dalam memprediksi suatu statement kita memerlukan 2 perhitungan formula ini ya. Yang pertama, untuk sampel besar N lebih besar dari 30 menggunakan uji Z atau varian ragam yang diketahui, di mana Z hitung sama dengan X bar, nilai rata-ratanya dikurangi dengan mu 0, nanti ada mu 0-nya. Mu 0-nya adalah nilai kondisi yang sebenarnya. Kemudian ada standar deviasi ini nanti pasti diketahui, di mana kita akan menghitung standar deviasi untuk step lanjutnya. Tetapi untuk permasalahan kasus yang simple, itu standar deviasinya akan saya tentukan, kemudian dibagi dengan akar N-nya adalah banyaknya sampel. Kemudian untuk hipotesis sampel kecil di sini, untuk N kurang dari 30 kita menggunakan uji T atau variannya atau ragamnya juga diketahui, di mana T hitungnya sebenarnya sama. X bar dikurangi dengan mu 0 dibagi dengan S dibagi dengan akar N-nya. Nah, standar deviasinya nanti yang di sini kan standar deviasi X, kalau di sini S, gitu aja bedanya. Sebenarnya mereka ini ragamnya sama ya, varian atau ragamnya ini. Jadi varian itu standar deviasi itu ya.
istilahnya. Kemudian akar N-nya itu adalah sampelnya, dimana ketika sampelnya besar kita pakai Z hitung, ketika sampelnya kecil atau kurang dari 30 itu kita menggunakan D hitung. Oke, selanjutnya contoh nih. Contoh pengujian hipotesis satu rata-rata. Kita akan menghitung sebuah hipotesis. Ada sebuah permasalahan. Misalkan kayak gini. Sebuah penelitian terhadap nilai mata pelajaran bahasa Inggris di kelas manajemen C menunjukkan rata-rata nilai awal mahasiswa adalah 60 dengan standar deviasinya sebesar 7. Nah, kita udah tahu nilai rata-rata awal ini sebesar 60, standar deviasinya ini 7. Sesudah berselang 3 bulan, dosen meragukan hipotesa tentang rata-rata nilai bahasa Inggris di atas. Untuk meyakinkan keabsahan hipotesis, sebuah sampel diambil secara acak sebesar 40, berarti N-nya 40 ya, mahasiswa dari populasi, dan hasilnya ternyata sebesar 73 nih. Ada kenaikan, yang awalnya tadi 60, yang awalnya ini tadi 60, dia menjadi 73. Dengan standar deviasi tidak berubah, berarti standar deviasinya tetap 7. Ujilah rata-rata nilai mata pelajaran bahasa Inggris mahasiswa tersebut memang lebih besar dari 60. Jadi di sini kita akan menguji apakah benar toh sebenarnya nilai hasil rata-rata mahasiswa tersebut itu enggak 60, tetapi memang lebih dari 60. Nah, hipotesanya di sini adalah 73. Apakah nilainya benar? Dugaan tersebut dari seorang dosen tersebut. Nah, kita akan uji. Yang pertama itu ada H0. H0 itu adalah kondisi awalnya, kita sebut sebagai mu X-nya. Mu X-nya adalah sama dengan 60. Ini adalah nilai awalnya. Ini awalnya 60. Ini awalnya 60. H1 di sini adalah prediksinya. Nilai prediksinya kita sebut dengan mu X. Mu X-nya itu lebih besar dari 60. Yang di sini tadi adalah 73. Gitu kan? Jadi H0 yang pertama adalah nilai aslinya, H1 ini adalah nilai prediksinya. Nilai prediksinya itu lebih dari 60 atau tadi dibilang di soal itu adalah 73. Nah, kemudian kita menggunakan alfa 0,05. Nah, alfa 0,05 ini saya tetapkan nilainya 0,05 dengan standar deviation nanti juga 7 yang di sini juga saya tetapkan. Nilai alfa di sini 0,05 itu adalah nilai yang menunjukkan bahwa persentase kita nanti errornya itu hanya 0,05% atau ya 5% gitu aja ya dari perhitungan yang ada. Jadi nggak ada perhitungan yang 100% gitu ya. Jadi tetap ada alfanya. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai Z-tabel. Z-tabel ini harus kita hitung dahulu. Z-tabel itu dapat kita lihat dari sebuah tabel yang akan saya share juga ya. Dimana Z-tabel itu saya dapatnya dari ini Z-tabel. Jadi saya punya tabel sebarang distribusi normal Z. Ini distribusi normal Z yang tadi saya bilang bahwa alfanya itu 0,05. Berarti alfanya itu 0,5 itu di sini. Cara menghitung Z-tabel itu adalah 1 dikurangi dengan alfa atau 1 dikurangi 0,05 atau ketemunya adalah 0,95 gitu ya. Nah, dari 0,95 ini kita jadikan sebuah patokan bahwa nilai 0,95 ini harus kita cari di tabel distribusi normal Z. 0,95 kalau kita lihat di setiap angka di sini, ini kan nilainya masih 0,0, 0,0, 0,0, 0,0, 0,0. Kita akan mencari 0,95. Jadi kita turunkan terus. Nah, ini udah 0,1, ini 0,3, 0,4, 0,9, udah mendekati 0,95. 0,95 itu startnya di mana? Di sini ya, 0,9505. Jadi ini adalah nilai 0,95 yang paling kecil. Nah, tapi tentu di sini kita memiliki sebuah nilai kayak nggak pas nih, 0,95-nya lebih 0,9505. Nah, berarti kan nilainya itu 0,95 yang asli itu berada di tengah ini. Pasti dia di antara ini dan ini. Nah, gitu kan? Nah, caranya kita tetap menggunakan perhitungan rata-rata.
kita tahu bahwa 0,95 yang di sini dan sorry kegedean ya. Ini saya hapus saja dulu. .95 yang pertama ini dengan 0,495 yang kedua ini nilainya 0,95 itu berada di tengah sini. Nah, untuk menghitung nilai tengahnya tentu kita menggunakan rata-rata. Rata-ratanya sebenarnya gampang aja ya. Caranya itu tinggal kita menjumlahkan nilai yang di atas. Berarti kan nilainya itu ada di tengah sini, di antara 0,05 dan 0,04 gitu kan. Berarti di sini kita tinggal tambahkan 0,04 ditambah 0,05. Saya ketemunya 0,09. Nah, 0,09 ini kita bagi 2. Gitu ya, hitungnya biasa aja 0,0. Ketemunya 0,0 berapa? 445 ya, 0,045. Nah, nilai 0,045 atau nilai tengahnya yang di sini itu kita jumlahkan dengan nilai yang 1,6. Kenapa kok 1,6? Karena dia lurusnya sini. Nah, berarti kita punya Z tabelnya adalah 1,6 ditambah dengan 0,045. Maka kita menemukan sebuah angka 1,645 itu sebagai Z tabelnya. Caranya kayak gitu ya. Kita balik lagi ke perhitungan yang tadi. Ke slide-nya yang tadi. Z tabelnya kita ketemunya Z sama dengan 1,645 ini dari perhitungan tadi. Kemudian mu0 nya adalah nilai awal. Ini nilai awal ya. Nilai awalnya tadi 60. Kemudian X bar-nya rata-rata nilai prediksinya 73. Kemudian sampel kita ada 40 sampelnya. Kemudian standar deviasinya saya sebut STD gitu ya, standar deviasi itu ada 7. Ini diketahui di soal semua ya, ini tadi di soal udah ada semua. Tinggal Z tabelnya tadi sama alfanya. Tadi alfanya udah diketahui belum ya? Harusnya alfa yang 0,05 ini saya insertkan juga ke dalam soal yang ini tadi. Tapi ini nanti akan saya insertkan di next jika ada permasalahan ya. Selalu ada alfanya. Karena alfa itu juga bisa berubah-ubah. Kita mau memprediksi errornya 5% kah, 10% kah, 15% kah, itu bebas sebenarnya. Nah, kemudian Z tabelnya tadi kita hitung ya, ini tadi udah kita hitung. Nah, dengan menggunakan rumus yang atas tadi, karena kita sampelnya ada 40, berarti kita menggunakan tabel distribusi Z. Berarti di sini kita menggunakan Z hitung. Rumusnya adalah X bar dikurangi dengan mu0 dibagi dengan standar deviasi dibagi dengan akar N. Ya, hitungnya biasa aja, 73 dikurangi 60 dibagi 7 dibagi dengan akar 40. Nah, di sini ini boleh dihitung manual ya, 73 dikurangi 60 ini 13 dibagi 7 dibagi akar 40 ini dihitung sendiri pakai kalkulator ya. Nanti hasilnya 13 dibagi nilai tersebut. Ketemunya adalah 11,8. Nah, ingat nilainya adalah 11,8. Padahal Z tabel kita itu adalah 1,645. Antara Z tabel dan Z hitung ini sangat berbeda. Bedanya sangat jauh. Maka kesimpulan kita, karena Z hitung lebih besar dari Z tabel, maka kita akan menolak H0. Kenapa kok menolak H0? Karena nilainya lebih besar yang dihitung gitu loh. Nilai yang dihitung berarti itu adalah nilai prediksinya. Artinya memang benar bahwa hasil sampel dengan hipotesis menunjukkan bahwa nilai mahasiswa tadi bahasa Inggris tadi harusnya lebih dari 60. Nah, dalam hal ini nilainya 73. Dengan nilai 73 ternyata memang betul hipotesisnya itu, nilainya itu lebih dari 60. Jadi untuk memprediksi sebuah nilai kebenaran itu kita dapat memprediksikannya dengan nilai perhitungan seperti ini ya. Memang lebih dari 60 gitu. Betul. Nah, kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini ada sebuah mesin stensil, kita sebutnya Stavo ya. Dalam menstensil 6.500 helai kertas per jam. Jadi ada sebuah hipotesa. Misalkan nih saya punya pabrik ya. Saya punya satu mesin bahwa mesin saya itu dapat menstensil, klaim saya itu 6.500 helai kertas per jam.
itu adalah garansi saya atau statement saya, nih Pak, saya punya mesin nih, saya mau menawarkan produk saya. Produk saya itu dapat menstensil 6.500 kertas dalam 1 jam Pak, kayak gitu. Tetapi sebuah perusahaan yang mau beli yang saya tawarkan itu kan pasti, masa sih 6.500, bener tau, kan kayak gitu. Maka kita harus mencoba atau kita menguji apakah statement yang dikeluarkan oleh marketingnya yang dalam hal tersebut itu saya tadi bilang 6.500 itu betul atau salah, kan gitu. Nah, di sini perusahaan mengadakan observasi secara empiris dengan menggunakan 12 mesin. Tes nih, ada 12 mesin. 12 mesin tersebut kita lakukan running. Apakah benar 12 mesin tersebut akan dapat menstensil 6.500 kertas dalam 1 jam? Nah, dalam hasilnya ternyata itu bervariatif. Ada yang 6.000, ada yang 5.900, ada 6.200, ada yang 6.200, ada yang 6.500. Sekian ya. Jadi dari 12 mesin tersebut ternyata itu ragamnya itu beda-beda. Apakah hipotesis tersebut dapat dipercaya atau tidak? Nah, sekarang pertanyaannya gitu. Dengan hasil seperti ini, hipotesa marketing saya sebagai marketing tadi yang bilang 6.500 per jam itu dapat dipertanggungjawabkan atau dapat diterima atau tidak? Tentu di sini harus kita tes dahulu. Oke. Diketahui yang pertama, H0 atau hipotesa awal kita itu adalah 6.500. Dugaan saya di sini karena tadi bentuknya seperti ini, dugaannya ya karena saya nggak percaya, saya melakukan observasi kan, dugaannya nggak sama dengan 6.500. Di sini dengan menggunakan alfanya lagi belum saya tuliskan ya, alfanya adalah 0,05. Alfa 0,05 di sini menunjukkan errornya bahwa perhitungan ini akan error 0,05% gitu ya, atau 5%. X-bar-nya rata-ratanya adalah 60,33. 60,33 itu didapatkan dari nilai ini, nilai keseluruhan ini kita jumlahkan, kemudian dibagi dengan 12. Baik, saya lanjutkan. Tadi saya pause karena kita akan menggunakan tabel T ya, karena tabel T yang di sini, tabel T-nya belum saya masukkan ke sini ya, ke Adobe-nya ya. Jadi sekalian saya buka aja. Nah, di sini tadi kan kita akan menghitung X bar nilai rata-ratanya, X bar-nya adalah 60,33. Nah, nilai 60,33 itu kan didapatkan dari hasil rata-rata ini. Jadi semuanya ini dijumlahkan, kemudian dibagi dengan 12 gitu. Oke, selanjutnya kita menghitung nilai S. Nah, nilai S di sini saya rasa ini ada sebuah keliruan ya. S-nya di sini bukan 384,06, ini salah ya. Untuk menghitung nilai S itu kita pakai S kuadrat. Jadi persamaan S kuadrat itu adalah kita hitung nilai dari mu x-nya. Mu x-nya saya sebut sebagai dia mu x dikurangi dengan X bar, ini saya kuadratin dibagi dengan sampelnya itu N ya. Jadi sama dengan 6.500 dikurangi 6033. Ini harus saya kuadratin, habis itu dibagi dengan 12. Jangan lupa ini S kuadrat. Jadi S kuadratnya itu sama dengan, ini kalau saya hitung pakai kalkulator dapatnya berapa ya? 467 ya. 467 kuadrat bagi 12, atau S kuadratnya sama dengan 467 kali 467 218 218,089 21 jadi 218,089 bagi dengan 12 atau sama dengan 18.174,08. Nah, ini S kuadrat. Kalau S-nya saja berarti akarnya 18.174,09.
Jadi kalau diakarin dia jadi 18.174,09 itu 134,81 ya. Ini sama dengan 134,81. Nah, jadi S-nya di sini adalah 134,8 gitu aja ya. Ini salah ya. Ini harusnya 134,81. Salah. Nah, berarti kalau ini ada yang berubah, nanti hitungannya di sini juga berubah semua. Nah, kemudian T-tabel, nah ini yang saya pause tadi ya, T-tabel itu cara menghitungnya adalah alfa dibagi 2, N-1. Alfanya kan 0,05, berarti 0,05 dibagi 2 itu adalah 0,025. N-nya ada 12, dikurang 1 adalah 11. Jadi nilainya ini dan ini. Sekarang kita akan mencoba membuka tabelnya. Tabelnya adalah tabel distribusi T. Oke, tabel distribusi T 0,025 ya, 0,025. Kemudian di 0,025 tadi 0,025,11, berarti ke bawahnya sampai angka 11. Nah, ini. Nah, nilainya berarti yang di sini 2,20099 atau 2,201 gitu ya. 2,201. Oke, gitu aja cara baca tabel 2,201. Ini udah betul ya nilainya 2,201 yang di sini. Nah, sekarang kita tinggal menghitung T hitungnya. Rumusnya adalah X bar dikurangi dengan mu 0 dibagi dengan S dibagi dengan akar N. Yang ini rumusnya di atas tadi ada. Kita hitung seperti biasa, 6033 kurangi 6500 dibagi dengan, nah ini 384 nya ini diganti dengan 134,81 dengan menggunakan rumus standar, simpangan baku tadi ya, S nya tadi ya, dibagi dengan 12 itu sama betul. Atau sama dengan ini, kalau saya hitung ini jelas salah ya, ini karena perhitungan yang atasnya salah. 6033 dikurangi dengan 6500 negatif 467 negatif 467 dibagi dengan 1, akar 12 dulu, akar 12 itu 3,46, 384,06 dibagi dengan akar 12. Nilainya adalah bukan 384 ya, 134,81 dibagi dengan akar 12. Akar 12 tadi 3,46. 3,46. Ketemunya 38,96. Jadi sama dengan 467 dibagi dengan 38,96. Negatif 11,98. Nah, nilainya negatif nih. Negatif 11,98. Nah, dari sini kita tahu bahwa T hitung dengan T tabel itu gedean yang T tabel. Berarti mau nggak mau pasti menangan T tabel toh. Nah, dengan demikian kesimpulannya T hitung kurang dari T tabel, maka terima H0. Artinya kemampuan mesin stensil Stavo untuk menstensil keras jam sama dengan 6500. Ini adalah statement yang awal tadi ya. Jadi memang benar mesin stensil itu dapat menstensil 6500 kertas dalam 1 jam. Nah, buktinya tadi di sini ada beberapa nilai yang dia 6500 dan ada yang 6700. Nah, klaim dari orang tersebut itu memang benar seperti itu ya. Jadi kita nggak bisa membuat sebuah rata-rata itu menjadi patokan, karena nilai rata-ratanya ini tadi kan udah ketahuan 6033, nggak sampai dengan 6500. Memang benar ada mesin yang seperti itu, tetapi klaim dia ada mesin yang memang bisa 6700 sampai 6500. Memang hal ini sesuai dengan klaim dia. Di antara produk-produk lainnya memang belum tentu bisa sama dengan klaim dia, tetapi ada produk dia
sejenis yang bisa mencapai titik tersebut. Jadi untuk hipotesisnya ya tetap aja masih ada bisa. Ya kayak kita bicara misalkan handphone Xiaomi bisa digunakan untuk sampai 5 jam. Ternyata ada yang 4 jam, ada yang 6 jam, ada yang ya tergantung bagaimana orang itu mengeteskan sebenarnya kayak gitu. Jadi klaimnya itu masih tetap bisa ada yang melebihi dari nilai yang ditawarkan. Jadi seperti itu ya untuk perhitungannya di hipotesa testing. Kira-kira sampai di sini aja materi saya hari ini. Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Boleh ditanyakan apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang memang perlu dipertanyakan di grup. Nanti akan saya jawab semampu saya dan agar teman-temannya juga bisa saling paham kalau tanyanya di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.